Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih al-Bukhari, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Wa qala aidan al-mar'u ma'a man ahab. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Yang saya hormati Ibu Lurah, Ibu Imelda, semoga Allah SWT menjaganya, wa'alaha, dan juga menjaga dirinya dan keluarganya. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haris, semoga Allah menjaganya dan juga keluarganya. Yang saya hormati Bapak RW Pak Bupati, semoga Allah menjaganya dan juga keluarganya. Dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, para pecinta Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita sejak awal sampai akhirnya Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keridhaan. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, cinta nggak sama Rasulullah? Kalau cinta sama Rasul harus ada bukti. Ngaku cinta nggak ada bukti, namanya omdo. Apa omdo? Omongan. Nah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh Imam Bukhari. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, dalam ilmu hadis itu namanya sanadnya sahih. Sanadnya apa? Sahih. Apa sanad sahih? Itu tingkat hadis yang keasliannya, keotentikannya paling tinggi. Diceritakan di situ oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadiman Nabi alaihi salatu wassalam bil Madinah. Rasulullah mendatangi kota Madinah. Wara'al Yahuda wa huwa sha'im. Beliau melihat seorang Yahudi yang sedang berpuasa fi yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura. Bapak Ibu tahu hari Asyura tanggal berapa aja? Bulan apa? Bulan Muharram, khususnya tanggal 9, 10 atau 11, kisaran 9, 10, 11. Disebut Asyura artinya sekitar 10. Lalu Rasul bertanya kepada si Yahudi yang sedang berpuasa ini, apa kata Rasul? Mahada, sedang apa ini? Apa ini katanya? Dia pun menjawab, hada yaumun sholih. Ini adalah hari bagus, hari baik. Najallahu Musa wa ashabahu min aduwwihim. Inilah hari di mana
Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabatnya dari kejaran musuhnya. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Yaitu Fir'aun. Inilah hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Hari Asyura itu. Hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu kata si Yahudi tadi, maka kami pun berpuasa. Kami pun berpuasa untuk memperingati, untuk mengingat-ingat peristiwa besar selamatnya Nabi Musa. Apa reaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul kepada mereka, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita orang Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibanding kalian. Orang Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibanding orang Yahudi sendiri. Sehingga setelah itu Rasul mengatakan, "Tsumma amara bisiyamihi." Lalu Rasul pun memerintahkan para sahabatnya saat itu untuk berpuasa Asyura. Kenapa kita angkat kisah ini? Padahal kisah ini tidak ada kaitan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kisah ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa bergembira, berbahagia dengan sebuah peristiwa agung, lalu kegembiraan itu diwujudkan dengan amal kebaikan, dengan perilaku kebaikan, itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di mata umat Islam, lebih agung yang mana? Lebih besar yang mana? Selamatnya Nabi Musa alaihi salam dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di antara dua peristiwa ini, mana yang lebih agung buat kita bagi umat Islam? Selamatnya Nabi Musa saat itu dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Pak? Lebih besar, lebih agung lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari sinilah kata Imam Ibnu Hajar, masyru'nya, apa masyru'? Disyariatkannya, bolehnya, dianjurkannya yang namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu az-zikr li Maulid Nabi, memperingati hari Maulid Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi istilah yang pas adalah Maulid, bukan Maulud. Kalau Maulud itu artinya bayi yang dilahirkan, itu Maulud. Peristiwa kelahirannya adalah Maulid. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah itu maulud. Adapun peristiwa kelahiran maulid. Nah, jemaah sekalian, a'azzallahu iyyakum. Mungkin kapan-kapan saya akan detailkan lagi secara fikih. Namun peristiwa tadi dan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah menjadi cukup buat kita mengekspresikan kebahagiaan kita di hari, di momen, di bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi kebaikan itu macam-macam, terserah. Yang penting positif, yang penting tidak ada syariat yang dilanggar, yang penting tidak bercampur laki dan perempuan dalam maksiat, yang penting jangan sampai melupakan waktu sholat. Nah, saya mau nanya, ketika Maulid Nabi ada santunan anak yatim, baik atau tidak? Baik. Ketika Maulid Nabi ada mau'izah hasanah, baik atau tidak? Ketika Maulid Nabi misalnya di dalamnya diucapkan kalimat-kalimat zikir, baik atau tidak? Maka ekspresi bahagia dengan lahirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam selama tidak berlebihan, selama tidak ada bagian yang terlarang dalam syariat,
semuanya tidak ada masalah. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, seandainya ada yang mengatakan ini bid'ah, kata beliau ini bid'ah hasanah, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Hadithiyah. Baik jamaah sekalian, untuk Bapak Ibu yang ternyata diam-diam menjadi donatur tetap masjid ini, yang kemudian dananya dikumpulkan untuk dibagikan kepada anak yatim, berbahagialah. Kenapa? Semoga Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup berdampingan dengan Bapak Ibu yang rajin, yang rutin nyantunin anak yatim. Ini bukan kata saya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari. Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini hidupnya di surga nanti. Dua jari ini berarti dekat atau jauh? Ini maksudnya apa? Bertetanggaan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa? Mereka yang menyantuni anak yatim. Walaupun menyantuni anak yatim tidak harus menunggu bulan Maulid, tidak harus menunggu bulan Muharram, kapanpun bisa kita laksanakan. Dan menyantuni anak yatim tidak mesti mengangkatnya menjadi anak angkat, tidak mesti dia harus tinggal di rumah kita, tapi dengan memberikan santunan bulanan, pekanan untuk keperluan belajar mereka, untuk keperluan pendidikan mereka, pakaian makanan mereka, ini tetap termasuk kategori kafirul yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Ini yang pertama. Yang kedua, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun ingin memberikan kabar gembira. Lagi-lagi dari hadis Imam Bukhari. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, madza tara an rajulin yuhibbul qauma wa lam yulhiqu bihim?" Wahai Rasul, apa pendapatmu tentang orang yang mencintai orang lain tetapi belum pernah ketemu dengan orang yang dia cintai? Mencintai seseorang, mencintai sekelompok orang dalam keadaan belum pernah ketemu. Bapak Ibu, saya mau nanya, cinta gak dengan Abu Bakar Siddiq? Pernah ketemu belum? Cinta gak dengan Umar bin Khattab? Cinta gak sahabat Nabi? Cinta. Pernah ketemu? Cinta gak dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Pernah ketemu? Belum. Cinta gak dengan Aisyah radhiyallahu anha? Cinta kan? Pernah ketemu gak? Pengen ketemu? Dengan mencintai mereka semua, dengan mencintai mereka semua, apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh laki-laki tadi, "Ya Rasul, apa pendapatmu tentang seorang yang mencintai seorang manusia atau sekelompok manusia padahal dia belum pernah saling berjumpa?" Jawaban Nabi adalah, "Al-mar'u ma'a man ahab." Di surga nanti orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Masya Allah, luar biasa. Ini janji dari Rasulullah SAW. Bukan janji dari RT RW, bukan janji dari DKM, bukan janji dari ulama, dari kiai, bukan. Tapi ini janji dari Rasulullah SAW. Dan janji Rasulullah tidak akan ingkar. Rasul mengatakan, orang yang mencintai sebuah kaum lalu dia belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut, Rasul katakan orang tersebut akan hidup bersama dengan orang yang dia cintai. Jemaah sekalian, kalau para sahabat Nabi cinta kepada Nabi, maklum mereka hidupnya bersama. Para sahabat Nabi mengimani Nabi, wajar karena mereka pernah duduk bareng, mereka pernah jihad bersama, mereka pernah hadir dalam majlis yang juga bersama, susah senang mereka juga bersama, mereka mencintai Rasul, wajar. Tetapi kita belum pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah ketemu istri Rasulullah Alaihi Wasallam. Kita belum pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi kita mencintai mereka hanya gara-gara diceritain sama guru agama. Kita mencintai
mencintai mereka hanya gara-gara diceritakan oleh orang tua kita di rumah, maka ini luar biasa. Maka Rasulullah mengangkat orang-orang seperti ini, dan kita semoga termasuk sebagai ikhwan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ikhwan? Saudara. Hal ini berdasarkan hadis Imam Baihaqi. Dalam hadis Sahih Imam Baihaqi, Rasul mengatakan, "Asyiku ikhwani." Saya kangen, saya rindu sama saudara-saudara saya. Itu para sahabat Nabi yang lagi ngumpul, itu heran. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi menjawab, kalian adalah sahabat-sahabat. Terus siapa ikhwannya Rasul? Siapa saudaranya Rasul? Alaihi salam. Rasul menjawab, man amana bi walam yulhikni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, percaya kepada diriku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Ini saudaranya Rasulullah SAW. Nah, karena kita semua yang hadir dalam majelis ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita mengimani dan mencintainya. Rasul mengatakan kita semua sebagai saudaranya Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu semua hidup berdampingan bersama Rasulullah SAW dengan keluarganya, dengan para sahabat. Jemaah sekalian, a'azzallahu iyyakum. Tema kita pada siang hari ini bagi saya luar biasa, menghadirkan kehidupan Rasulullah SAW di keluarga kita. Intinya adalah bagaimana caranya keluarga seorang muslim mampu menampilkan kehidupan ala Rasulullah SAW. Walaupun hal-hal yang remeh, kita mencoba mengais satu persatu di antara perilaku Rasulullah SAW yang kemudian kita coba contoh dalam kehidupan kita, baik posisi sebagai ayah, baik posisi sebagai ibu, baik posisi sebagai anak, baik posisi sebagai anggota masyarakat. Baik, kita satu persatu bahas. Yang pertama, kita hadirkan di keluarga kita itu budaya mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dikala kita mendengar namanya disebut. Walaupun berselawat kepada Nabi bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, walaupun dalam keadaan kita nggak dengar nama Rasulullah sedang disebut. Tetapi paling tidak, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, jangan lupa berselawat, walaupun dengan suara lirik, walaupun dengan suara pelan. Kenapa jemaah sekalian? Karena Rasulullah SAW mengatakan begini, al-bakhil. Apa bakhil? Pelit. Pelit atau apa lagi? Bakhil, medit, korek, buntut kasiran, ada begitu. Ya. Orang bakhil kata Rasulullah yaitu allazi man dzukirtu 'indah fala yusalli 'alayya. Orang yang telinganya mendengarkan namaku disebut tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Rasul katakan ini bakhil, ini orang pelit. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Lalu apa yang dimaksud dengan pelit dalam hadis ini? Apa yang dimaksud dengan bakhil dalam hadis ini? Apakah pelit kepada Rasulullah? Bukan. Tapi ini hadis bermakna yaitu orang tersebut bakhil atau pelit kepada diri sendiri. Karena orang tersebut telah menyia-nyiakan, telah membiarkan kesempatan mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali saja, enggak banyak, sekali saja dia selawat, Rasul katakan, Allah katakan yang bahwasanya aku berikan orang tersebut 10 selawat dari Allah. Apa makna 10 selawat dari Allah? Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahmatnya kepada orang yang selawat kepada Rasulullah SAW. Itu hanya sekali selawat. Dikala kita mendengarkan nama Nabi disebut, kita mendapatkan 10 doa ampunan dari Allah. Kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah.
Maka wajar dikatakan orang itu pelit, bukan pelit kepada Rasul, tapi pelit kepada siapa? Diri sendiri. Karena dia telah menyia-nyiakan, ya, mengabaikan, melewati begitu saja, yang mendapatkan 10 selawat tadi. Baik jamaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Ini berselawat kepada Nabi alaihi wasallam. Dan berselawat kepada Rasulullah, idealnya, bagusnya adalah jangan disingkat-singkat. Sebagaimana salam, idealnya jangan disingkat-singkat, tapi diurai. Kalau dalam bentuk tulisan, jangan sekedar SAW. Hal ini dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka mengatakan makruhnya menyingkat-nyingkat selawat dan salam. Karena selawat itu doa sakral, salam itu doa sakral. Kesakralan selawat dan salam nampaknya menjadi hilang gara-gara disingkat menjadi SAW. Kalau salam ASKM, ASKUM, AWW, apalagi AWW. Dijawab WWW, tidak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah etika. Zaman dulu yang namanya disingkat-singkat itu biasanya nama penjahat inisial. Kan gitu tuh. Koruptor diinisialin, ya, pencuri diinisialin. Kenapa? Karena itu aib, makanya nggak disebar, cukup inisialnya aja. Lah ini selawat kepada Nabi dan salam kok disingkat juga, maka sebagusnya diurai. Kalaupun kita nggak mau ngetik lama-lama, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu. Kalaupun assalamualaikum nggak mau panjang-panjang, minimal assalamualaikum. Jangan sekedar tadi askum, ASS dan seterusnya. Baik, ini masalah etika. Jamaah sekalian, itu yang pertama, membudayakan selawat kepada Nabi di keluarga. Ingatkan kepada anak, ingatkan kepada istri, ingatkan kepada suami. Jika nama Nabi Muhammad disebut, supaya suasana seakan-akan kehidupan dan adab Rasulullah ada di rumah kita, ucapkan selawat. Ini yang pertama. Yang kedua, itu membudayakan budaya nasihat di rumah, menghidupkan budaya tanasuh. Tanasuh itu budaya saling menasehati di rumah. Ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu wahai Rasul? Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin, dan yang kelima wali ammatihim, dan untuk orang kebanyakan, untuk kita semua. Apa arti ad-dinun nasihah? Imam Al-Khattabi mengatakan, kiwamuhu wa muzamuhu an-nasihah. Artinya yang paling pokok dalam agama, yang paling utama dalam tonggak-tonggak membuat tegaknya agama adalah kehidupan saling nasihat menasehati. Kalau azan sudah berkumandang, suami masih di rumah, ibu-ibu ingetin suaminya, nasihatin, bang udah bang jangan WA mulu, ngapa udah azan, ingetin bu suaminya. Kalau suaminya berkilah, biarin kalau azan belum komat, ingetin lagi tetap. Ya, ibu-ibu kalau suaminya, mohon maaf, subuh langganan jam 7 pagi dulu, nasehatin suaminya, ingetin, bang itu masjid dibangun buat orang lagi ngeramein. Nggak punya masjid, pengen punya masjid, udah jadi masjid kosong. Kecuali al-muhajirin rame saya lihat. Semoga jamaah al-muhajirin istiqomah. Ya. Ketika suami, mohon maaf, di WA-nya banyak banget foto perempuan, ingetin bu. Ibunya, istrinya melihat bentuk foto perempuan banyak banget. Lakinya kaget, deg-degan langsung. Apa kata dia? Nemu, ke perempuan nemu.
pelanggaran, terbukti ada hal-hal yang Allah larang dia lakukan, jangan khawatir, jangan takut untuk memberikan nasihat. Walaupun mohon maaf, umumnya banyak kaum laki-laki rada-rada gengsi kalau dinasihatin. Betul nggak, Bu? Tuh bapak yang jawab. Ya. Karena seorang ayah, seorang bapak itu kawan pemimpin. Pemimpin itu memang biasanya punya cara tersendiri untuk dinasihati, nggak bisa langsung. Tunggu momen yang pas, tunggu waktu yang tepat, di saat dia sedang enak hatinya, baru kasih nasihat. Kita ingetin kesalahan yang pernah dia lakukan untuk dia mengubah. Baik, ini contoh saja. Demikian pula suami, jangan biarkan ketika istrinya melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, nyapu halaman rumah pakai celana pendek, padahal suaminya orang pengajian, suaminya orang masjid. Istrinya keluar rumah nyapu pakai celana pendek atau sekedar mohon maaf daster biasa saja, yang kelihatan betisnya, kelihatan lehernya, kelihatan lengannya. Bukan hanya puluhan pasang mata, ratusan orang lalu lalang lewat depan rumahnya. Rambutnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu terjadi bukan sehari dua hari, tapi berbulan-bulan lamanya. Ribuan pasang mata melihat aurat istrinya, tapi suaminya diam saja. Dayus itu suami. Apa dayus? Dayus, Imam Ibnu Hajar mengatakan, yaitu seorang suami yang tidak ada cemburunya, tidak ada sedikit yang jengkelnya ketika istri bermaksiat, ketika anak bermaksiat dia diam saja. Suami dayus. Dan Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Begitu dia masuk ke rumah, ya Allah Neng, gua kan ini bukan mesti sini ya, sini lain lah. Gua kan ketua DKM, Pak Haris bukan. Lu ngapa keluar rumah pakai celana pendek doang sih? Gimana gua aja lu? Gerah banget. Gerahan mana mati akhirat? Emang udah pernah mati? Ya belum. Cuman informasinya kan ada begitu. Nah besok-besok jangan begitu lagi. Kalaupun si istri belum mempan dinasehatin, jangan bosan. Besok lagi kalau dia belum berubah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ad-dinun nasihat. Seseorang dikatakan beragama kalau dia nggak malu ngasih nasihat. Sementara si istri pun ketika dapat nasihat dari lakinya hendaknya menerima dengan baik. Supaya apa? Supaya mohon maaf, supaya ibu-ibu sholatnya Allah terima. Loh, apa hubungannya? Rasul mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain, salafatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima. Siapa mereka? Yang pertama Nabi sebut adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhib. Seorang istri yang tidur malam, nyenyak di malam hari dalam keadaan suaminya masih belum ridho kepada dia, suaminya masih jengkel kepada dia. Marah karena apa ini suami? Yang jelas bukan marah karena faktor duniawi, bukan karena faktor anak sampai sore belum dimandiin, bukan karena faktor itu odol udah dipelintir belum diganti, bukan karena faktor sikat gigi udah pada teplek lebar belum diganti, bukan. Tapi karena faktor kata Ali Al-Qari rahimahullah, lisu'i khuluqiha, karena faktor buruknya akhlak si istri, lisu'i adabiha, buruknya adab si istri, likillati ta'atiha, sedikitnya ketaatan si istri kepada suaminya. Kan gua udah bilang sama lu, ya Allah, kalau keluar rumah itu jangan pakainya begitu, apa? Lebaran dikit itu malu lihatnya. Masa gue yang laki malu, dia perempuan ada malu? Ini misalnya, apa kata si perempuannya? Biarin bang, yang penting gak pembinaan, tanggung jawab saya pribadi di sana. Jangan begitu. Sebab yang seperti itu kalau sampai malam hari suaminya belum ridho, maka kata Rasul si istri sholatnya tertolak sampai suaminya kembali ridho. Kecuali kalau suami marahnya gak pantas. Sebab marahnya bukan kemarahan yang pantas.
Yaitu misalnya tadi hal-hal duniawi yang masalah anak tadi, bukan itu. Kata Ali Al-Qari, wa in kana as-suhtu li ghairi jurbin fala isma 'alaiha. Kalau seandainya kemarahan suami tanpa sebab, asal marah saja, maka si istri tidak salah, yang berdosa justru suami karena dia marah tidak pada tempatnya. Baik, ini sekali lagi yang kedua, menghidupkan budaya saling menasihati suami dan istri. Justru Bapak Ibu sekalian, kalau pasangan kita mau saling menasihati, berbahagialah. Itu tanda dia masih sayang sama kita. Itu tanda dia masih cinta sama kita. Kalau istri diem aja, suaminya mau ngapain terserah dia dah, urusan dia. Kebalikannya kalau suami juga begitu, lagu lu apa selalu aja, lu nggak mau tampung. Yang kayak begini itu tanda udah masih tidak peduli, jemaah sekalian. Itu tanda mereka sudah hilang cintanya, udah keropos cintanya. Harusnya si istri berkata, alhamdulillah suami saya sayang sama saya ditegur sama dia. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari ku anfusakum wa ahlikum. Nah, sebagaimana suami juga begitu. Alhamdulillah ada rem dalam hidup saya. Apa remnya? Teguran istri, tangisan istri, cemburu istri. Itu rem bagi suami untuk tidak melampaui batas dalam pergaulan dengan yang lain. Dan demikian juga kepada anak-anak kita. Jangan diamkan pula ketika anak kita lebih dekat dengan game dibanding dengan Al-Quran, lebih dekat dengan nama-nama artis dibanding dengan nama-nama sahabat Nabi, lebih dekat dengan nama-nama atlet dibanding dengan nama-nama ulama. Bapak Ibu semua, kita bisa cek, bisa uji, tes anak-anak kita. Ya, semoga bukan anak-anak sini ya. Tulis nama-nama artis, tulis nama-nama atlet, dan tulis nama-nama ulama. Ini kira-kira banyak yang mana? Banyak kan? Artis. Ya, mulai dari yang dalam negeri, luar negeri, yang dangdut, yang ini, yang itu dia hafal. Atlet juga begitu, tahu. Begitu nama-nama ulama dia Imam Syafi'i siapa ya? Dia lagu apa? Dia lagu apa? Dianggap penyanyi juga Imam Syafi'i. Ya, baik jemaah sekalian. Jangan sampai pula kemudian anak-anak kita lebih hafal banyak lagu, banyak nyanyian dibanding surat-surat pendek. Lebih banyak hafal lagu dan nyanyian dibanding doa-doa, termasuk doa untuk orang tuanya. Ojo bandingke, kamu apa hafal banget. Tapi membaca Qul ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum gak sampai-sampai. Muter-muter walantu ngerapi-rapi. Tapi yang namanya nyanyian satu bait itu satu nyanyian berbait-bait dia hafal, sampai ngigoknya pun nyanyian juga. Anak udah mau maghrib nih, belum sholat, kita sebagai orang tua jangan diemin. Dadek, mainannya taruh dulu, tuh ikut bapak, ikut ayah ke masjid. Apaan? Ayah lagi main aja gak buru? Ada kan kayak begitu lagi. Bener Pak ya? Boncengin kandang burung. Ya kan? Naik motor kandang burung diboncengin dulu. Istrinya gak mau diboncengin. Padahal istri pengen banget diboncengin sama lakinya. Ikut pengajian supaya apa? Supaya kayak orang-orang. Dia melihat ibu hadiah anu diboncengin sama lakinya datang ke pengajian. Gua kan juga punya laki, gua pengen ada diboncengin sama laki gua. Bang, ada pengajian bang, saya mau ikut. Berangkat sini soalnya punya laki. Gitu kata lakinya. Tapi ini laki begitu temennya datang bawa kandang burung kan langsung dijawabnya. Bukan orang sini, bukan. Insya Allah bukan orang sini. Ya. Padahal dia hanya pengen berduaan dengan lakinya. Itu, walaupun pengajian juga pengen. Tapi utamanya dia pengen tahu suaminya enggak nih, peka nih. Apalagi dikala sendalnya udah gak bagus istrinya. Ya, begitu turun, lihat di masjid, lihat itu sendal ibu-ibu. Suami harusnya peka. Ya Allah, di antara sendal ibu-ibu, sendal istri saya yang jelek, yang depan udah mana, yang talinya dua-duanya putus, makinya susah, dilepas susah, makinya susah. Ya, akhirnya begitu pulang harusnya gak usah bilang-bilang kejutan, beliin sendal baru. Ini kejutannya lain. Ya, boncengin, ngomong ke
bininya, "Neng, abang lihat sendal Neng, ya Allah, udah kayak gitu ya." Itu istri udah senang, alhamdulillah, laki saya peka, pengen dibeli ini. Apa kata lakinya? "Sabar ya Neng, hidup sementara." Begitu katanya. Ya, hidup sementara. Dikira mau dibeliin, tapi nasihatin sama lakinya. Baik teman sekalian, ini kepada anak. Kenapa? Karena anak kita pun hati-hati, dia bisa menjadi sebab orang tuanya masuk neraka atau tidak juga gara-gara bagaimana orang tua terhadap anak. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasul mengatakan, "Man kana lahu thalathatu banat." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan,